Cleopatra. Kalau saya sebut nama itu, apa yang pertama kali muncul di benak Anda? Hari ini kita akan coba sisihkan semua mitos yang ada untuk mengungkap kisah nyata di balik Ratu terakhir Mesir. Penggoda. Ya kan? Kayaknya kata ini yang paling sering kita dengar kalau ngomongin dia. Sebuah label yang nempel banget, udah ribuan tahun malah. Atau mungkin pemikat. Deskripsi lain yang kedengarannya kuat, penuh misteri, dan jujur aja, kata-kata inilah yang membentuk cara kita semua melihat sosoknya. Tapi, gimana kalau semua label itu salah? Atau setidaknya nggak lengkap? Nah, pertanyaan ini nih yang jadi inti pembahasan kita. Yuk kita bongkar mitosnya bareng-bareng buat nemuin Cleopatra yang sebenarnya. Oke, kita mulai dari yang paling terkenal dulu ya. Pilar utama legendanya, kecantikannya yang katanya luar biasa itu. Tapi, beneran nggak sih seakurat itu? Film-film Hollywood kan selalu gambarin dia sebagai sosok yang cantiknya sempurna. Tapi kalau kita lihat bukti yang paling otentik, yang paling dekat dengan masanya, yaitu koin-koin kerajaannya, ceritanya jadi beda banget. Koin-koin ini justru nunjukin seorang wanita dengan hidung yang kuat, dagu yang menonjol. Jujur, fitur wajahnya lebih mirip ayahnya ketimbang ikon kecantikan yang kita bayangin. Nah, ini poin kuncinya. Penulis kuno sekelas Plutarch aja setuju, kekuatan Cleopatra itu bukan di wajahnya. Kekuatan dia yang sebenarnya itu cara dia bicara, kecerdasannya, pesonanya saat berdiskusi, karismanya itu loh yang nggak ada tandingannya. Pesonanya datang dari otaknya, bukan cuma penampilannya. Oke, kita lanjut ke mitos berikutnya. Banyak yang bilang Cleopatra itu kan orang Yunani, jadi dia itu orang asing di tanah Mesir. Padahal, kenyataannya jauh lebih kompleks dan menarik dari itu. Betul, garis keturunannya itu dari dinasti Ptolemaik, yang asalnya Makedonia Yunani. Tapi, penting buat diingat, keluarganya itu udah memerintah Mesir sebagai Firaun selama hampir 300 tahun. Cleopatra sendiri lahir dan besar di Alexandria. Dan yang paling bikin dia beda dari semua pendahulunya adalah, dia satu-satunya penguasa Ptolemaik yang mau repot-repot belajar bahasa asli rakyat Mesir. Ini penting banget. Jadi, ini bukan kebetulan. Ini tuh strategi politik yang jenius. Semacam personal branding versi kuno gitu deh. Buat memperkuat posisinya. Coba bayangin, dengan ngomong bahasa Mesir, pakai gelar ISIS baru, dan pakai simbol-simbol Firaun, dia seakan-akan ngirim pesan yang jelas banget ke rakyatnya. Hei, saya ini bagian dari kalian. Saya ratu kalian. Nah, sekarang kita bahas soal gaya hidupnya yang super mewah itu. Pesta pora, kemegahan, kita sering mikirnya itu cuma buat foya-foya kan? Padahal, buat Cleopatra, semua kemewahan itu adalah senjata politik. Biar paham konteksnya, kita perlu kenal istilah dari Yunani ini, traife. Buat orang Romawi yang lebih kalem, pamer kemewahan kayak gini tuh dianggap norak, tanda moral yang lemah. Tapi di Alexandria, di dunianya Cleopatra, traife itu justru cara seorang penguasa nunjukin, kerajaan gue kuat, stabil, dan direstui para dewa. Jadi, ini tuh semacam teater politik di panggung yang paling megah. Dan taruhannya itu nggak main-main loh. Ayahnya Cleopatra aja pernah bayar 6.000 talenta perak ke Roma. Tahu nggak itu berapa? Setara setengah pendapatan tahunan seluruh Mesir. Cuma buat apa? Cuma buat diakui sebagai raja. Jadi pamer kekayaan itu bukan soal sombong, tapi soal bertahan hidup di panggung politik dunia. Contoh paling keren dari strategi ini, waktu dia datang ke Tarsus buat ketemu Marcus Antonius. Ini bukan sekedar kunjungan biasa, ini tuh pertunjukan kolosal yang udah diatur sampai detil terkecil. Bayangin, dia datang naik kapal berlapis emas, dayungnya dari perak, dia sendiri dandan kayak Dewi Isis. Tujuannya? Bikin Antonius terpekau, terpesona, dan sadar kalau dia lagi berhadapan bukan sama ratu biasa, tapi sama seorang dewi yang hidup. Jadi, pertanyaannya, gimana ceritanya seorang ahli strategi politik sejenius ini, citranya jadi cuma sebatas penggoda? Jawabannya sebenarnya simpel banget. Sejarahnya ditulis, atau lebih tepatnya, ditulis ulang oleh musuh yang mengalahkannya, Octavianus, yang nantinya jadi Kaisar Augustus. Cerita Cleopatra yang kita tahu sekarang itu, ya, versi Romawi, versi pemenang. Cerita yang dibentuk oleh propaganda musuhnya selama ratusan tahun. Tapi, yang jarang orang tahu, ada versi cerita lain loh, tradisi sejarah yang beda banget yang tersimpan di dunia Arab dan seringkali terlupakan oleh dunia Barat. Dan di sini kita lihat perbedaan yang luar biasa. Di satu sisi, ada cerita versi Romawi, Cleopatra itu musuh asing yang licik, penggoda yang berbahaya. Di sisi lain, ada cerita versi Arab yang melihatnya sebagai cendekiawan yang bijak, seorang filsuf, ilmuwan, bahkan penulis buku kedokteran. Jauh banget kan bedanya? Ini semua akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan pamungkas.
Jangan-jangan, ratu paling terkenal di dunia ini sebenarnya adalah korban kampanye hitam paling sukses sepanjang sejarah? Mungkin sudah saatnya kita melihat Cleopatra bukan dari kacamata musuhnya, tapi dari kehebatannya sendiri. Mungkin saja, ratu terakhir Mesir ini jauh lebih luar biasa dari yang selama ini kita kira.